Bab 41, Ele Camden yang sombong. Istri bosku. Kata-kata itu membuat Jordan bingung. Siapa calon istri bosku? Tanya Jordan. Herman menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu sangat keras kepala. Anda sekarang adalah karyawan S Corporation, bukan? Itu menjadikan Tuan Stelle bosmu, dan calon istrinya adalah mantan sepupu iparmu, yang juga putriku, Ele. Petik 2. Saya dan keluarga saya bermaksud untuk membiarkan Ele menikah dengan Tuan Stelle sehingga kami dapat memiliki aliansi pernikahan dengan S Corporation. Jika hal-hal berhasil di antara mereka, Anda akan agak terkait dengan kami lagi. Haha, kamu benar-benar ditakdirkan dengan Camdens. Petik 2. Jordan memandang Ele dengan heran dan bertanya, Ele, apakah kamu yakin Tuan Stelle akan menyukaimu? Petik 2. Hanya beberapa hari sejak Jordan melarikan diri dari cengkeraman Camdens dengan menceraikan Hailey, dan sekarang, Ele telah mengarahkan pandangannya padanya. Apa yang telah saya lakukan sehingga pantas direcoki tanpa henti oleh Camdens? Ele membungkuk dengan dingin dan berkata, tidak ada pria di dunia ini yang tidak akan tertarik padaku. Saya selalu suci dan tidak pernah punya pacar sebelumnya. Selama aku melakukan langkah pertama, Tuan Stelle pasti akan jatuh cinta padaku. Juga, aku selalu curiga bahwa Tuan Stelle adalah orang yang mengirimi kami gelang $1 juta pada hari perjamuan ulang tahun nenek. Saya berencana untuk menyelidiki dan mencari tahu lebih banyak tentang ini. Mungkin Stelle telah menjadi penggemar saya sejak lama. Jordan tersenyum karena dia tidak menyangka mantan sepupu iparnya begitu percaya diri. Meskipun, dia merenungkannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa masuk akal baginya untuk menjadi narsis itu. Dia memiliki banyak penggemar di media sosial dan menerima pesan romantis dari setidaknya 1000 pria setiap hari. Wanita manapun akan sombong jika mereka ada di posisinya. Mendengar Ele menyinggung soal hadiah ulang tahun lagi, Jordan berkata, kamu tidak perlu menyelidiki lagi. Gelang itu memang hadiah dari Tuan Stelle. Ah! Mendengar kata-kata Jordan, Ele melompat kegirangan dan meraih pakaian Jordan. Dia bertanya dengan penuh semangat, apakah itu benar? Benarkah? Apakah itu benar-benar hadiah dari Tuan Stelle? Aku tahu itu. Intuisi saya benar. Ayah, apakah kamu mendengar itu? Tuan Stelle sangat menyukaiku. Petik 2. Herman terlalu gembira untuk berkata-kata. Presiden S Corporation telah memberikan hadiah yang sangat besar kepada Camdens. Dia jelas melakukannya untuk membuat Ele terkesan. Petik 1. Herman berkata dengan gembira, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Presiden S Corporation akan menjadi menantu masa depan saya. Saya harus memberitahu ibu saya tentang hal ini ketika saya sampai di rumah. Dia pasti akan berada di atas bulan. Jordan memandang Herman dan berpunuk dengan jijik. Presiden S Corporation menikah dengan seorang Camdens selama 3 tahun, tapi tidak ada dari kalian yang pernah baik padanya. Petik 1. Kau ingin aku menikahi seorang Camden lagi? Anda pasti sedang bermimpi. Ingin sekali bertemu dengan Tuan Stelle. Ele meraih pakaian Jordan dengan erat dan bertanya, di mana Tuan Stelle sekarang? Aku ingin melihatnya. Jordan menjawab, dia sedang mengobrol dengan beberapa klien di ruang rapat. Mengingat seberapa luas S Corporation, tidak aneh jika ada lebih dari satu ruang pertemuan. Oleh karena itu, Ele tidak memikirkannya lebih jauh dan malah bertanya, mengapa dia lama sekali? Apakah klien menantang untuk dihadapi? Jordan mengangguk dan berkata, ya, kliennya adalah seorang pria dan putrinya. Pria itu sombong sementara putrinya adalah seorang gadis cantik berpakaian ke-9 dan sekarang merayu Stelle. Saya ragu dia akan segera memaafkan dirinya sendiri. Petik 2. Ele sangat marah setelah mendengar kata-katanya. Wanita murahan. Beraninya dia begitu tak tahu malu di hadapan perusahaan Tuan Stelle. Tidak heran Tuan Stelle telah membuat kita menunggu begitu lama. Di kamar mana mereka berada? Aku akan memberikan tamparan keras pada wanita jalang itu sekarang. Herman buru-buru menarik Ele kembali untuk menghentikannya. Jangan impulsif. Anda tidak bisa meninggalkan kesan buruk pada Tuan Stelle. Lebih baik kita tinggal di sini dan menunggu sedikit lebih lama. Jordan menatap mereka dengan pandangan menghina dan pergi tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, Ashley berjalan mendekat dan berkata kepada mereka, Tuan Camden, Nona Camden, sesuatu muncul untuk Tuan Stelle, dan dia telah meninggalkan kantor. Dia ingin Anda mengambil cuti. Hah? Keduanya, yang telah menunggu 1 jam penuh, sedikit kecewa. Apakah Tuan Stelle mengatakan kapan dia akan bebas?
Apakah dia akan datang ke kantor lagi di sore hari? Tanya Herman. Ashley menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak yakin. Baik-baik saja maka. Petik 2. Herman dan Elle pergi dengan perasaan agak kecewa, tetapi perjalanan mereka ke S Corporation tidak sepenuhnya sia-sia. Paling tidak, mereka mengetahui bahwa Tuan Stelle adalah orang yang memberi Nyonya Tua Camden hadiah ulang tahun yang harganya lebih dari $1 juta. Begitu mereka meninggalkan gedung kantor, Herman menelepon ke rumah dan meminta semua Camden untuk berkumpul di villa lama Bu Camden. Benedict dan Sylvie belum pergi, sementara Hailey sudah pergi tetapi diminta untuk kembali. Apa masalahnya? Saya baru saja pergi, dan Anda meminta saya untuk kembali lagi. Apakah mereka sudah mencapai kesepakatan? Hailey bergegas mendekat, masih memegang kunci mobil di tangannya. Elle melirik Hailey dengan bangga, yang datang terlambat, dan hanya setelah melihat semua orang hadir, dia berkata, ini bukan tentang kontrak. Saya punya kabar baik untuk diumumkan kepada Anda semua. Orang yang memberi nenek gelang seharga $1,5 juta itu adalah Tuan Stelle, Presiden S Corporation. Apa? Ini dari Tuan Stelle. Benedictus tidak percaya. Hailey merasa sedikit kesal karena sejak dia mengetahui bahwa Jordan telah mencuri dari Camdens, dia benar-benar berpikir bahwa gelang itu adalah hadiah dari Jordan. Sylvie mengoceh, bagaimana itu dianggap sebagai kabar baik. Tuan Stelle dan Nona Clarke adalah sepasang kekasih, dan Nona Clarke selalu dekat dengan keluarga kami. Apa yang aneh dari dia yang mengirimi kita hadiah juga? Herman tertawa dan berkata, Sylvie, Mer Stelle, dan Miss Clarke sudah lama putus. Jika dia mengirim gelang itu atas nama Nona Clarke, mengapa dia mengirimkannya sebagai hadiah terpisah? Dia bisa saja menempatkan hadiahnya bersama dengan hadiah Miss Clarke. Bagi pasangan dan kekasih yang sudah menikah, berbagi hadiah adalah hal yang biasa. Pada hari itu, sepertinya Victoria tidak tahu bahwa Mer Stelle juga akan mengirimi Camdens hari hadiah. Sylvie bergumam, maksudmu? Elle berkata dengan sombong, apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Tuan Stelle pasti memberi nenek hadiah demi aku. Saat itu, Hailey masih menikah dengan Jordan. Setelah mendengar ini, Nyonya Camden tua berkata dengan senyum penuh semangat, masuk akal. Aku sudah tahu bahwa orang yang mengirim hadiah itu pasti pelamar Elle, tapi aku tidak menyangka dia adalah Presiden S Corporation. Lady Luke tersenyum pada kita. Petik 2. Ella menjawab dengan patuh, Nenek, aku akan memelihara hubunganku dengan Tuan Stelle dengan baik untuk membantu kemajuan keluarga kami menjadi keluarga papan atas di kota. Petik 2. Menyeringai lebar dari telinga ke telinga, Nyonya Camden tua membelai wajah Elle dengan penuh kasih sayang. Luar biasa, cucu perempuan saya sangat cakap. Petik 2. Kata-katanya seperti belati di hati Hailey. Neneknya tidak pernah sekalipun memuji di atas kerja keras yang telah dia lakukan untuk keluarga Camdens selama beberapa tahun terakhir. Hailey bertanya, dari siapa Anda mendengar kata-kata itu? Apakah informasinya kredibel? Elle berkata, mantan suamimu yang mengatakannya. Tentu saja, itu kredibel. Petik 2. Nenek, Tuan Stelle terlalu sibuk untuk menemui kami pagi ini. Aku akan pergi ke S Corporation sendirian sore ini untuk mencarinya lagi. Jangan khawatir tentang kontrak. Aku bisa menanganinya sendiri. Elle berjanji pada Camdens. Besar. Nyonya Camden tua memuji dengan riang. Merasa bangga dan sombong, Elle berkata kepada Hailey dengan sombong, Hailey, jika kamu tidak punya apa-apa sore ini, jadilah sopirku hari ini dan kirim aku ke S Corporation. Petik 2. Bab 42, Panggilan dari Hailey. Keluarga bergengsi selalu ketat tentang prinsip hierarki berbasis senioritas dalam keluarga. Elle adalah sepupu Hailey yang lebih muda. Namun, dia secara terbuka meminta Hailey mengantarnya berkeliling seperti sopir, tepat di depan semua orang. Elle sudah mulai menganggap dirinya sebagai calon istri Presiden S Corporation, jadi dia sudah mengembangkan rasa superioritas atas Camdens lainnya. Dia merasa bahwa Hailey harus bergantung padanya di masa depan. Namun, Hailey selalu sombong dan arogan, jadi dia jelas tidak bisa mentolerir penghinaan seperti itu. Hailey membantah dengan marah, aku kebanjiran. Saya tidak punya waktu untuk mengirim Anda ke sana. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan villa. Dia kemudian pergi dengan mobilnya dengan kesal. Menjadi pengemudi yang buruk, untuk memulai, dia secara tidak sengaja menabrak pohon. Untungnya, mobilnya tidak rusak parah karena dia mengemudi dengan lambat, dan dia tidak mengalami cedera apapun.
Ini sangat menyebalkan dan menyebalkan. Hailey membanting kedua tangannya ke roda kemudi berulang kali saat air mata mengalir bebas dari matanya tanpa henti. Karena marah, dia buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Jordan. Pada saat ini, Jordan masih di kantor, dan dia terkejut melihat bahwa itu adalah telepon dari Hailey. Halo, Jordan melambaikan tangannya ke Ashley, memberi isyarat agar dia meninggalkan kantornya. Setelah itu dia menjawab panggilan itu. Hailey bertanya secara emosional, Jordan, izinkan saya menanyakan sesuatu. Karena kamu berpura-pura menjadi orang yang memberi nenekku gelang itu untuk ulang tahunnya, mengapa kamu tidak terus berpura-pura? Kenapa kamu memberitahu Paman Herman dan Ele yang sebenarnya? Tanda tanya tanda seru. Apakah Anda tahu betapa malunya Anda menyebabkan saya berada di depan keluarga saya? Jordan mengira Hailey telah menelepon untuk meminta maaf kepadanya, tetapi dia tidak berharap untuk ditanya tentang masalah itu. Faktanya, Jordan tidak pernah mengubah pernyataannya, dan dia mengatakan yang sebenarnya selama ini. Gelang tersebut merupakan hadiah dari Jordan Stelle dan juga hadiah dari Presiden S Corporation. Yah, itu karena Jordan adalah Presiden S Corporation. Jordan dengan jelas memberitahu Camdens tentang identitas aslinya, tetapi mereka telah memandang rendah Jordan dan terlalu terpaku untuk mempercayainya. Jordan berkata dengan dingin, aku kewalahan. Saya tidak punya waktu, saya juga tidak ingin peduli apakah Anda malu atau tidak. Jika tidak ada yang lain, saya akan menutup telepon sekarang. Petik 2. Jordan sudah menceraikan Hailey, jadi urusannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Satu-satunya hal yang ingin didengar Jordan adalah permintaan maaf dari Hailey dan tidak ada yang lain. Tunggu sebentar. Hailey buru-buru berseru. Dia melanjutkan dengan suara yang lebih lembut, aku meneleponmu karena aku butuh bantuan darimu. Saya tidak ingin hubungan Ele dengan bos Anda, Tuan Stelle, berkembang terlalu baik. Ele akan pergi ke gedung kantor S Corporation sore ini. Dia mengembangkan kegemaran untuk teh hitam akhir-akhir ini, jadi sajikan secangkir teh hitam yang dicampur dengan obat pencahar agar dia bisa berlari. Petik 2. Atau, berpura-pura tidak sengaja merobek gaunnya ketika dia berjalan melewatimu. Kamu sangat kuat, dia tidak akan mencurigaimu. Jordan berpunuk dengan dingin. Hailey Camden, kamu terlalu serakah. Kamu berselingkuh saat kita menikah, dan bukan hanya kamu tidak meminta maaf, kamu sekarang meminta bantuanku. Petik 2. Jika kamu membutuhkan bantuan, carilah kekasihmu daripada menggangguku. Setelah mengatakan itu, Jordan menutup telepon. Jordan dengan tegas menolak untuk membantu Hailey. Bahkan jika dia ingin membantunya, dia tidak akan mencampur minuman Ele dengan obat pencahar atau semacamnya karena dia tidak berniat untuk melihatnya sama sekali. Pukul 2 siang, Ele tiba di lantai tempat kantor presiden berada di gedung S Corporation. Karena ukuran S Corporation yang besar, perusahaan menugaskan karyawan yang berbeda ke lantai yang berbeda. Lantai tempat kantor Jordan dianggap sebagai lantai tempat semua departemen inti berada. Mereka menempatkan kantor semua eksekutif senior S Corporation dan asisten serta sekretaris masing-masing di lantai yang sama. Karyawan perusahaan lainnya belum pernah bertemu Jordan sebelumnya. Oleh karena itu, upaya Ele sia-sia ketika dia meminta beberapa karyawan S Corporation untuk foto presiden perusahaan sebelum kedatangannya. Nona Camden, Anda di sini. Ashley adalah orang pertama yang menyambut Ele. Ele menatap Ashley dengan pandangan merendahkan, masih marah padanya karena tidak menyajikan teh apapun selama kunjungannya di pagi hari. Ele berkata, bawa aku ke ruang rapat. Namun, Ashley membantah, Nona Camden, saya minta maaf, tetapi Anda sebaiknya pergi. Itu mengejutkan Ele sejenak, dan dia bertanya, mengapa? Apakah Tuan Stelle akan pergi sepanjang sore? Ashley menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, bukan itu masalahnya. Tuan Stelle berkata bahwa kamu terlalu cantik, dan dia mungkin akan terganggu oleh kecantikanmu dan melupakan pekerjaan jika dia mendiskusikan kontrak denganmu. Petik 2. Jadi, dia ingin orang lain dari keluargamu untuk bertemu dengannya. Orang lain. Ele sedikit sedih pada awalnya, tetapi dia kaget dan senang dengan alasan penolakannya. Apakah Tuan Stelle benar-benar memuji kecantikanku? Apa dia tahu seperti apa tampangku? Ele tersipu malu-malu. Ashley mengangguk dan berkata, ya, Tuan Stelle mengikuti akun Anda di TikTok, dan dia menonton video Anda sepanjang waktu. Petik 2. Ele bahkan lebih sombong setelah mendengar itu.
Stella memang salah satu pengagumku. Elle berkata, kalau begitu, kurasa bukan ide yang baik untuk berbicara dengan Tuan Stella tentang pekerjaan pada pertemuan pertama kita juga. Saya akan meminta orang lain dari keluarga saya menggantikan saya. Petik 2. Nona Ross, tolong beritahu Tuan Stella bahwa dia mungkin mengajakku minum kopi atau ke bioskop kapanpun dia ada. Petik 2. Ashley menjawab, saya pasti akan menyampaikan pesan Anda kepadanya. Melihat ada perubahan besar dalam sikap Ashley terhadapnya, Elle berkata, antar aku ke lift. Ya, Ashley melakukan apa yang diperintahkan. Melihat bahwa tidak ada orang lain di sekitar, Elle mengeluarkan segepok uang dari dompet bordir Louis Vuitton-nya dan memberikannya.